Chris, Alicia. Keluarga Madison masih bertahan di rumahnya bersama dengan dua anaknya, Nick, si pecandu, dan Alicia, gadis keras kepala dan cuek. Travis masih bersembunyi di rumah keluarga Salazar. Di luar rumah, kerusuhan semakin parah akibat demo menentang polisi membunuh gelandangan yang sebetulnya itu adalah zombie. Keadaan semakin parah ketika massa mulai menghancurkan dan mendobrak rumah. Dengan terpaksa, mereka harus kabur dari tempat itu. Di tengah kerusuhan, ternyata sudah ada beberapa zombie yang menyerang manusia. Massa tidak menyadari keberadaan zombie, justru mereka membuat kerusuhan dan melawan petugas. Dan inilah alur cerita film Fear the Walking Dead Season 1 episode 3. Travis dan kawan-kawan terus berlari di antara massa pendemo menuju ke mobil. Sampai ketika mereka melewati papan reklame dan tiba-tiba roboh akibat massa yang naik di atasnya. Kaki Griselda terluka tertimpa papan. Untungnya, mereka sudah dekat dengan lokasi mobil. Travis menggendongnya menuju ke mobil. Sedangkan di rumahnya, Madison menenangkan anak-anak dengan mengajak main monopoli sambil menunggu Travis pulang. Sepanjang perjalanan, kelompok Travis dibuat heran. Aparat berkeliaran di jalan bersenjata lengkap. Semakin lama, mereka tahu penegak hukum bukan hanya mengkondisikan pendemo, tapi juga menembaki zombie. Sedangkan massa taunya aparat melanggar HAM menembaki manusia. Pemerintah provinsi mengumumkan kondisi wilayah dinyatakan keadaan darurat. Salazar nampaknya menyadari kondisi yang terjadi. Ia memutuskan ikut Travis ke rumah Madison. Bersamaan dengan itu, kota yang tadinya gemerlap, mewah, seketika sunyi seperti kuburan, dan secara perlahan listrik mulai padam. Terjadi perdebatan antara Madison dan Nick, di mana Nick mengajak ibunya pergi sekarang juga, sedangkan ibunya tetap mau menunggu Travis. Alicia yang masih penasaran terus mencari tahu kondisi luar dari jendela. Madison dan Nick langsung menutup semua jendela agar Alicia tidak melihat hal buruk di luar. Sangat disayangkan, kenapa tidak dijelaskan dulu saja apa yang terjadi agar tidak menyepelekan dan waspada. Tidak lama setelah itu, ada yang mengetuk pintu. Nick dan Maddie sudah ketakutan, namun setelah dicek hanya seekor anjing. Namun ancaman sebenarnya adalah setelah anjing masuk, di belakangnya ada zombie mengarah ke rumah mereka. Nick mengajak ibu dan adiknya mencari shotgun di rumah tetangga. Nick mengetahui itu karena pernah mau mencurinya. Mereka bertiga menerobos ke rumah tetangga naik pagar dan mendapati rumah kosong. Nick dengan lihai langsung mencari senjata. Akhirnya Nick berhasil menemukan senjata beserta amunisinya. Melalui jendela, Alicia melihat ada orang masuk ke rumah mereka. Madison lantas memutuskan tetap tinggal di rumah tetangga tersebut. Tidak lama kemudian, Maddie melihat Travis pulang. Tentu saja membuat ia khawatir akan diserang zombie yang masuk ke rumahnya. Travis langsung masuk ke rumah Maddie. Ia menyuruh anak dan istrinya menunggu di mobil. Tapi mereka ngeyel tetap ikut turun. Travis dibuat terkejut melihat Peter sedang makan anjing. Bukannya lari atau melumpuhkan zombie Peter, Travis malah ngajak Peter ngobrol, berusaha menyadarkan Peter kalau dia sedang sakit. Mungkin Travis belum pernah nonton film The Walking Dead,
sehingga ia tidak tahu harus bersikap seperti apa ketika menghadapi zombie. Akhirnya zombie menerkam Travis dan berusaha memakannya. Di waktu yang bersamaan, Madison dan anaknya berlari melewati kebun tetangga, berusaha memberikan peringatan ke Travis kalau di dalam rumah ada zombie. Sudah mau keluar dari rumah tetangga, mereka lupa meninggalkan pelurunya. Alicia, tanpa pikir panjang, langsung kembali mengambil peluru. Sedangkan Travis masih berusaha menahan zombie Peter yang mau menggigitnya. Chris hanya berteriak memanggil ayahnya tanpa upaya menolong. Sampai akhirnya Madison sampai di rumah, tapi ia tetap ragu untuk membunuh zombie Peter. Akhirnya Salazar lah yang menembak kepala zombie tersebut. Alicia sendiri masih berlari membawa peluru yang ia ambil. Waktu mau keluar dari pagar, kakinya ditarik zombie Susan. Chris yang melihatnya berusaha membantu dengan menarik Alicia. Lagi-lagi, mereka tidak belajar dari pengalaman. Mereka menganggap Susan sedang sakit. Hanya Nick yang mengatakan orang itu sudah mati dan bangkit menjadi zombie. Tapi mereka masih meragukan perkataan Nick. Apalagi Alicia yang teriak histeris membantah bahwa Matt tidak seperti itu. Travis melakukan pendekatan ke anak kandungnya dengan membantu mengobati pendarahan hidung saat menyelamatkan Alicia. Sempat mendapatkan penolakan, akhirnya mereka berdua bisa berbicara dingin lagi. Salazar sudah menghubungi saudaranya dan akan dijemput besok pagi. Travis memutuskan akan mengungsi ke daerah aman besok pagi. Madison dan Alicia ingin pergi sekarang juga. Perdebatan berhenti setelah Travis menjelaskan tidak aman berjalan di malam hari. Mereka akan menginap 1 malam. Atas permintaan Madison, Travis menyingkirkan mayat Peter dari rumah. Keadaan di rumah sangatlah canggung. Travis membawa mantan istri jadi satu rumah dengan Madison pasangannya. Bahkan, hubungan antar anak mereka juga tidak akur. Di sebuah kamar, terjadi perdebatan antara keluarga Salazar. Anaknya Ophelia menyarankan ikut keluarga Travis mengungsi, karena setaunya keluarga Salazar telah tiada. Sedangkan Salazar tidak mau berhutang budi kepada keluarga Travis dan akan tetap tinggal di rumah tersebut untuk bertahan. Suatu ketika 2 wanita yang pernah mencintai satu laki-laki yang sama bertemu dan ngobrol. Liza mengajak saling membuang ego. Sesama ibu, Liza meminta saling kerjasama untuk menjaga anak-anak. Madison merespon tersebut dengan membahas zombie Susan di luar rumah, di mana selama ini Susan sering menjaga anak-anak ketika Maddie kerja dan setelah suami pertamanya meninggal. Kedewasaan mereka berdua membuat situasi membaik. Tidak ada adegan jambak-menjambak berebut laki-laki. Pagi harinya, mereka bersiap mengungsi ke gurun. Sebelumnya, Travis mengubur Peter. Salazar mengajari Chris memakai shotgun. Namun, Travis tidak setuju anaknya dikenalkan senjata api. Dan Madison berencana membunuh zombie Susan. Tapi Travis melarangnya dengan harapan suatu saat ada obat yang menyembuhkan zombie Susan. Madison dan Travis sudah mulai masuk ke mobil masing-masing. Nick kecewa dengan ibunya yang memberikan sebagian obat ke Griselda. Nick mengatakan ia butuh obat dari ibunya dan tidak membutuhkan ibunya.
Sedangkan keluarga Salazar kembali berdebat. Ophelia membujuk ayahnya agar ikut Travis mengungsi. Ia menganggap keluarga Travis orang baik, dan Griselda membutuhkan perawatan. Salazar tetap menolak dan yakin ia bisa melindungi keluarga. Ia juga mengatakan orang baik akan selalu mati pertama. Travis dan Madison mulai mengendarai mobil mereka meninggalkan rumah. Mereka melihat kondisi permukiman yang nampak sepi dan berantakan. Tiba-tiba Madison melihat Patrick, suami Susan, pulang dari luar kota. Maddie mengejarnya karena khawatir zombie Susan akan menggigitnya. Patrick sampai di rumah langsung mencari Susan. Alangkah kagetnya, ia mendapati istrinya dalam kondisi kotor dan mengenaskan. Maddie berteriak memperingatkan agar jangan mendekati Susan. Tapi Patrick yang tidak tahu apa-apa berusaha memeluk istrinya. Tiba-tiba, dari belakang Susan ditembak tepat di kepala. Ternyata itu adalah anggota militer. Dengan kedatangan tentara, mereka tidak jadi pergi. Setiap rumah didata jumlah anggota keluarga yang tinggal oleh petugas keamanan, termasuk rumah Madison yang terdapat 5 orang dalam satu rumah. Semua orang dihimbau untuk tetap di dalam rumah. Nick terlihat membawa obeng dan menyusuri jendela rumah tetangga. Nampaknya ia akan mencuri sesuatu. Secara umum, kondisi sementara lebih aman dengan kedatangan anggota militer. Walaupun banyak anggota militer yang mengamankan wilayah mereka, Salazar mengatakan ini sudah terlambat. Film kita lanjutkan episode berikutnya. Setelah kedatangan anggota militer di permukiman mereka, kondisi sementara membaik. Keluarga Travis bisa beraktivitas dengan wajar sesuai dengan hobi masing-masing. Nick pilih santai berenang. Chris mengabadikan setiap momen menggunakan handycam-nya. Travis olahraga lari. Sedangkan Madison akan merapikan rumah dengan mengecat tembok. Ia juga mengeluh kondisi rumahnya yang seperti dijadikan kamp pengungsi ditempati 3 keluarga. Kamar Alicia dijadikan ruang perawatan Griselda. Kondisi ini membuat Maddie semakin sibuk, mengurusi masak, bersih-bersih, dan tentunya mengurus Nick pecandu narkoba. Semua itu gara-gara Travis yang membawa banyak orang ke rumahnya. Dan itu membuat Maddie dan Travis bertengkar. Alicia dengan keras menegur ibu dan ayah tirinya untuk menghentikan pertengkaran di situasi tidak normal ini. Tidak sengaja, Chris menemukan tanda-tanda kehidupan di luar zona aman yang terekam dengan kameranya. Sebuah pantulan cahaya berkali-kali. Chris menangkap itu sebagai tanda permintaan tolong dari seseorang di luar sana. Ia berusaha memberitahu hal itu kepada ayahnya, namun Travis tidak mempedulikan tanda itu. Hari ini akan ada pengumuman resmi dari pemerintah melalui petugas militer yang berjaga di sana. Semua warga berkumpul untuk mendengarkan pengumuman itu. Komandan militer mengumumkan bahwa area tersebut bebas dari infeksi dan mulai membacakan keputusan pemerintah. Siapa saja yang berusaha melanggar atau menjauhi atau menghindar dari pagar permukiman akan ditahan dan akan ada pembatasan jam malam. Semua warga wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan secara berkala. Permukiman mereka berada di salah satu dari 12 zona aman,
Jadi, semua orang di sana termasuk orang yang beruntung, bisa tinggal di rumah masing-masing dan dijaga petugas militer. Dalam pengumuman tersebut, semua warga mempertanyakan tentang akses telepon, listrik, dan persediaan obat-obatan. Namun anggota militer tidak bisa menjelaskan kapan akan normal lagi. Hanya bisa menjawab, segera diusahakan. Komandan militer kemudian memanggil Travis. Ia meminta bantuan untuk membujuk salah satu warga yang tidak mau melakukan pemeriksaan kesehatan, yaitu Thompson. Jika Travis tidak berhasil membujuknya, maka militer akan melumpuhkan warga tersebut. Thompson tidak keluar dari kamarnya karena panik dan khawatir terhadap keluarganya. Travis berusaha membujuk dengan mengatakan keluarganya membutuhkan saat ini juga. Akhirnya Thompson mau melakukan tes kesehatan. Sedangkan Liza, dengan ilmu pengetahuan kesehatan yang ia miliki, berusaha merawat beberapa warga yang sedang sakit. Dengan alat dan obat seadanya, Liza memberikan morfin pada infus orang tersebut. Ternyata Nick menyelinap ke rumah pasien Liza. Ia mencuri morfin yang digunakan orang tersebut. Pantas saja ia tidak minum obat oksi dari ibunya lagi. Chris menemui Maddie yang sedang beres-beres rumah. Ia bermaksud menunjukkan video temuannya yang memperlihatkan ada orang di luar sana yang minta tolong. Ophelia mendekati salah satu tentara untuk mendapatkan obat untuk ibunya. Travis dan Maddie harus berhubungan di dalam mobil garasi rumah mereka karena padatnya penduduk di dalam rumahnya. Maddie juga mengatakan Chris telah memperlihatkan video yang memperlihatkan orang minta bantuan di luar zona aman. Ia merasa militer tidak serius mengatasi ini semua. Sudah 9 hari, mereka tidak mendapatkan obat, dokter, informasi, ataupun listrik. Perdebatan mereka dihentikan oleh kedatangan keluarga Thompson yang memberitahu bahwa Thompson menghilang dari rumah membawa sebuah mobil. Pagi harinya Travis menemui komandan militer mengatakan menghilangnya Thompson. Ternyata pihak militer sudah mengetahui saat Thompson pergi dan membawanya ke markas. Mereka berpendapat orang tersebut bermasalah dengan mentalnya, sehingga tidak perlu tinggal di area camp. Travis juga mengatakan ada tanda-tanda orang masih hidup di luar zona aman. Namun, pihak militer memastikan tidak ada orang hidup di luar sana, karena militer sudah mengecek detail tiap rumah. Liza mendatangi rumah Hector, orang yang ia rawat. Ternyata sudah tidak ada. Tidak lama kemudian datang Dr. Exner dari pemerintah. Ia membawa Hector ke kamp militer untuk dirawat. Maddie terlihat mengendap-endap membawa tang. Ia menuju pagar pembatas dan keluar dari zona aman. Ia mengamati wilayah sekitar yang nampak sepi dan jalanan dipenuhi dengan mayat. Ia melihat seorang mayat yang tidak ada tanda-tanda terinfeksi. Dari situ, ia menyimpulkan militer telah menembak semua orang di luar zona aman. Walaupun orang itu tidak terinfeksi. Tidak lama kemudian datang satu kelompok militer berpatroli ke arah Madison. Ia bersembunyi di kolong mobil berdampingan dengan mayat. Jika ia ketahuan keluar dari pagar, maka militer akan menembaknya. Di waktu yang sama, Dr. Exner memeriksa Griselda atas informasi dari Liza. Ia akan membawa Griselda ke kamp militer untuk dioperasi.
Salazar minta agar dia bisa ikut ke kamp militer mendampingi istrinya. Menurut Dr. Exner, ia diperbolehkan ikut. Liza kemudian membawa Dr. Exner untuk memeriksa Nick. Dari situ, dokter dari pemerintah itu langsung bisa mendeteksi bahwa Nick pecandu narkoba. Maddie berhasil kembali ke rumah dengan selamat. Ia disambut oleh Salazar yang menanyakan dari mana dia dan menanyakan kondisi di luar sana. Maddie menceritakan kondisi jalanan dipenuhi dengan mayat. Namun ada beberapa mayat yang tidak terinfeksi dibunuh oleh militer. Salazar kemudian mohon kepada Maddie agar menjaga Ophelia jika dia dan istrinya tidak kembali lagi dari kamp militer. Madison memergoki anaknya sedang mencari obat-obatan di rumah tetangga. Tanpa pikir panjang, Maddie menampar anaknya habis-habisan. Malam harinya anggota militer beserta tenaga medis menjemput Griselda untuk dibawa ke kamp militer. Saat Salazar mau mendampinginya, ternyata ia tidak diizinkan ikut karena hanya ada 2 nama yang akan dibawa, yaitu Griselda dan Nick. Mengetahui namanya disebut, Nick langsung lari, tapi anggota militer sudah mengepung rumah mereka. Lagian, sangatlah tidak mungkin bisa lepas dari militer. Permukiman mereka saja dikelilingi pagar. Liza juga ikut militer karena ia dibutuhkan untuk membantu tenaga medis. Madison menyalahkan Liza penyebab kekacauan ini. Semua orang terlihat sedih dengan kejadian tidak terduga ini. Dengan menangis, Travis duduk di atap yang biasanya ditempati Chris. Ia melihat cahaya dari sebuah rumah, tanda seseorang minta tolong. Film kita lanjutkan ke episode berikutnya.